Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, senang berjumpa kembali. Kali ini kita akan melihat dari Filipi pasal 3 ayat 7 sampai ayat yang ke-11. Kita berdoa terlebih dahulu. Bapa Sorgawi, terima kasih untuk kesempatan mendengarkan sekali lagi firman-Mu. Kami mau serahkan diri kami Tuhan, urapi kami oleh Rohul Kudus-Mu, supaya sungguh-sungguh kami mendengarkan firman-Mu. Kami siap untuk ditegur, dinasehati, tapi juga diteguhkan oleh firman-Mu. Urapi hamba-Mu juga supaya menyampaikan tepat seperti isi hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Filipi pasal 3 ayat 7 sampai 11, demikian firman Tuhan. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam Dia. Bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mungkin bagi saudara, bagi Bapak Ibu yang pernah nyari kerja atau yang sekarang mungkin sedang mencari kerja. Kita semua pasti mengakui sulit banget dapat kerjaan di negara kita, di Indonesia ini. Kenapa saudara? Kuotanya sangat sedikit. Tapi syaratnya itu setinggi langit saudara. Saking sulitnya banyak meme yang dibuat di sosial media yang nunjukin syaratnya yang gak masuk akal itu. Saudara, awalnya saya pikir itu lucu-lucuan saja. Tapi ketika saya nonton video ini, kayaknya emang sih pekerja Indonesia itu ya harus menguasai elemen air, udara, dan api. Saudara, tapi bukan saja di dunia kerja syaratnya yang dibuat itu selangit. Dalam pelayanan Kristen pun sebenarnya sama. Suatu kali saudara saya diminta untuk mengajar di sebuah sekolah tinggi teologi sebagai dosen tidak tetap. Tapi saudara, beberapa waktu kemudian karena keperluan akreditasi, mereka STT itu memakai nama saya, mencantumkan nama saya sebagai dosen tetap, bahkan sebagai kaprodi. Sebenarnya saya sih senang-senang aja nama saya dipakai. Tapi lama-lama saya pikir kok ya nggak sekalian saja dijadikan dosen tetap beneran. Saudara, saya mengajukan diri lah ke STT itu. Semua syarat kedosenan saya lengkapi. Apakah saya diterima saudara? Tidak. Beberapa waktu kemudian saya berkesempatan ngomong sama HRD-nya. Saya tanya, kenapa ya kok saya nggak diterima? Apa jawabnya saudara? Maaf Bu, soalnya ibu nggak bisa berbahasa roh. Oh saudara, bayangkan. Jadi dosen teologi ya bukan cuma harus menguasai bahasa manusia, tapi bahasa malaikat juga. Oh saudara, mengapa demikian? Engkau dan saya hidup di dunia yang mementingkan portofolio. Engkau dan saya hidup di dunia yang menuntut segudang pencapaian saudara.
Ingatkah engkau saudara, di kuliahan atau di sekolahan kita diajarin untuk membuat resume tentang semua kehebatan kita. Kita mencantumkan pengalaman yang kita punya, kemampuan yang kita kuasai. Kalau wawancara kerja saudara, kita pakai istilah-istilah bahasa Inggris supaya keren. Kalau ditanya sebelumnya Mbak kerja apa? Kita jawab saudara freelancer. Untuk menjelaskan bahwa sebenarnya dulunya kita kerjanya serabutan. Ditanya dulu kerjanya apa? Broker. Padahal saudara kita makelar dulunya. Atau dulunya kerjanya apa? Working construction. Untuk menjelaskan sebelumnya kita buruh bangunan. Oh saudara, engkau dan saya ngumpulin poin, sertifikat, penghargaan, gelar-gelar yang panjang harus kita cantumin. Saudara gak boleh lupa soal itu. Intinya engkau dan saya berusaha menampilkan diri sebaik mungkin. Memamerkan diri, memamerkan semua pencapaian kita. Mengapa saudara? Karena kita semua, engkau dan saya, mengejar ukuran nilai yang berpusat pada diri sendiri. Saudara Paulus yang menuliskan surat Filipi yang kita baca ini, dia pada waktu itu saudara sedang memperingatkan jemaat di Filipi untuk mereka waspada terhadap guru-guru palsu yang diam-diam menyusup masuk ke dalam gereja mengajarkan ajaran-ajaran yang tidak sehat. Apa ajarannya saudara? Mereka mengajarkan kalau mau disebut Kristen sungguhan harus sunat, harus melakukan semua hukum Musa, harus melakukan ritual ini, ritual itu. Saudara, guru palsu itu mengajarkan iman hanya didasarkan pada hal-hal lahiriah. Mungkin saudara bertanya, bahayanya di mana Bu? Oh saudara, bahayanya adalah seiring berjalan waktu, orang Kristen bukannya semakin mirip dengan Kristus saudara, tapi semakin lama semakin mirip dengan dunia. Saudara, sebenarnya Paulus yang menulis surat Filipi ini dulunya juga sama dengan guru-guru palsu itu. Bahkan lebih gila lagi. Dikatakan saudara, jika ada orang lain yang menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku, kata Paulus, lebih lagi. Disunat pada hari ke-8 bangsa Israel, suku Benyamin, orang Ibrani asli. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan, aku penganiaya jemaat. Tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Oh saudaraku, kalau kesuksesan hanya diukur dari hal-hal lahiriah, Pauluslah juaranya saudara. Kalau saat itu ada yang merasa hebat dalam ibadah, pelayanan, memberi persembahan. Kalau ada yang merasa hebat menguasai Alkitab, hebat berdebat, saudara, itu belum seberapa. Paulus bukan saja hatam Alkitab, dia ahli menafsir saudara. Bagaimana kesalehannya? Kesalehannya tingkat dewa. Saudara, kalau ada yang merasa hebat dalam akademik, karir, kedudukan, itu enggak seberapa saudara. Portofolio Paulus excellence. Pada waktu itu dia adalah lulusan terbaik dari universitas paling ternama top dunia saudara. Dia pembicara internasional, sertifikat keahliannya segudang. Saudara, dulu semua itulah yang dikejar oleh Paulus. Saudara, sebenarnya engkau dan saya, walaupun kita sudah menjadi orang Kristen, kita pun terjebak untuk membuat ukuran yang berpusat pada diri sendiri. Oh saudara, lihatlah kita mendambakan popularitas, mengusahakan kedudukan, mengumpulkan uang, gelar akademik saudara yang panjang. Supaya apa? Supaya dianggap orang hebat. Engkau dan saya rajin ibadah, rajin pelayanan, rajin persembahan. Supaya dipandang orang kita saleh. Saudara, bahayanya di mana? Meskipun hal-hal itu bisa membuat orang berdecak kagum. Tapi semua hal-hal itu tidak bisa membuat engkau dan saya
berkenan kepada Allah. Saudara, waktu anak-anak kami masih kecil, Pak Sahat suami saya lah yang bertugas mengantarkan mereka sekolah. Anak kami ada 3 Bapak Ibu Saudara. Karena jadwal mereka beda-beda, terpaksa Pak Sahat harus bolak-balik sebanyak 3 kali. Saudara, suatu kali Pak Sahat mengantarkan anak kedua saya, Shalom. Dia masuk jam 9 pagi. Saudara, jam segitu jalanan udah gak padat lagi. Di tengah jalan, saudara, sekilas Pak Sahat melihat ada kertas warna merah terbang di depannya. Oh saudara, dia berusaha mengejar dan berusaha memperhatikannya dengan seksama. Fix uang 100.000 pikirnya. Saudara, gak peduli dengan kendaraan yang berseliweran, dia nyuruh Shalom untuk turun. Dia katakan, saudara, Lom turun nak, ada uang terbang. Kayaknya sih 100.000, kata papanya, saudara. Kejar ya nak, kejar. Di mana Pak? Itu depan motor papa. Oh saudara, dengan sigap Shalom segera mengejar uang kertas yang melayang-layang itu. Gak mudah. Kenapa saudara? Karena ia harus beradu dengan kendaraan yang lalu lalang. Begitu sangat berbahaya. Saudara, begitu dekat dengan uang itu, ditangkaplah uang itu oleh Shalom saudara. Dan dia berlari menghampiri papanya dengan wajah sedih. Waktu Pak Sahat melihat wajah Shalom, dia berkata, Lom, kamu kenapa? Apa jawab Shalom saudara? Bang, udah capek-capek ngejar, udah malu diliatin, diketawain orang. Ternyata uang mainan Pak. Oh saudaraku, sadarkah engkau dan saya, kita seperti Shalom. Seperti suami saya sebenarnya saudara. Rela susah-susah ngejar uang 100.000. Rela malu. Kenapa saudara? Jujur harus kita akui. Kita lebih bersuka cita. Kita lebih happy dapat uang lembar 100 ribuan. Daripada uang 1.000 rupiah. Saudara, itulah sebabnya. Naluri alamiah kita semua adalah mengejar sesuatu yang lebih banyak. Lebih keren, lebih mahal, lebih tinggi, lebih dan lebih lagi. Saudara, dengar ini baik-baik. Sebenarnya gak apa-apa mengejar sesuatu. Karena sesungguhnya rahasia mengalami kepuasan bukan dengan berhenti mengejar sesuatu. Melainkan mengejar sesuatu yang benar, yaitu yang terbaik dan yang paling bernilai. Saudaraku, perjumpaan Paulus dengan Yesus itu bukan saat dia sedang rajin-rajinnya baca Alkitab. Bukan sedang di dalam gereja berdoa, bukan saudara. Tapi sedang apa? Ketika itu sedang hatinya penuh kebencian. Ingin membunuh seluruh orang Kristen di Damsyik. Bayangkan saudara, dalam keadaan yang demikianlah Yesus menjumpai Paulus. Dalam cahaya kemuliaannya. Oh saudara, waktu Paulus melihat cahaya kemuliaan Yesus itu, dia tersungkur. Dia berpikir bahwa aku pasti binasa. Tapi apa kata Yesus? Saulus, aku memilihmu menjadi hambaku. Oh saudara, betapa tidak masuk akalnya hal itu bagi Paulus. Seolah dia berkata, seorang pembunuh seperti aku yang mau menganiaya dia. Kok bisa diterima oleh Raja segala raja, Tuhan segala Tuhan. Saudara, sejak perjumpaan itu, Paulus sangat ingin melihat Yesus lagi. Sangat ingin berjumpa dengan Yesus lagi. Yesus menjadi hasrat terbesar dalam hidupnya, lebih dari apapun yang dia miliki. Dia berkata, saudara, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus.
Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Saudara, lihatlah pertobatan Paulus benar-benar menjungkir balikkan nilai-nilainya. Saudara, bagi Paulus mengenal Kristus hari demi hari itu jauh lebih berharga dari prestasi akademiknya, uang ataupun kedudukannya, dari apapun juga. Saudara, itu bukan sekedar teori. Memang kemudian Paulus benar-benar meninggalkan karirnya sebagai ulama besar, papan atas yang lagi moncer-moncernya waktu itu, saudara. Itu bukan sekedar teori. Paulus kemudian melepaskan privilege keistimewaannya sebagai warga negara Romawi. Saudara, mungkin saudara berkata, wajar sih Bu, Paulus ingin banget mengenal Yesus, wong Paulus itu dikasih kesempatan luar biasa loh sama Yesus. Dia dikasih kesempatan saudara untuk dapat melihat ke surga yang ketiga. Dia diberi kesempatan berkali-kali saudara melihat Tuhan menampakkan diri. Tapi saudara, dengar ini. Setelah hampir 30 tahun Paulus melayani Yesus sebagai rasulnya, apa yang ia dapat? Uang, kedudukan, bukan, saudara. Apa yang dia dapat? Dilempari batu, sakit parah, terkatung-katung, penjara, ditinggalkan, kelaparan, kedinginan, kekurangan, hukuman mati, saudara. Setelah semua derita yang Yesus timpakan baginya itu, apakah Paulus berubah? Tidak, saudara. Bahkan lebih gila lagi. Paulus berkata, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Bayangkan saudara, setelah semua derita yang diberikan Yesus, dia masih berkata, aku mau mengenal Dia. Gila, maniak ini orang, saudara. Mengapa? Ini berbicara tentang hubungan cinta yang mendalam, pribadi, dan berdasarkan pengalaman. Saudara, ada ungkapan yang berkata di dunia ini ada dua yang gak bisa dinasehati. Satu, batu. Yang kedua, orang yang sedang jatuh cinta. Saudara, ungkapan ini benar banget kayaknya. Suatu kali saudara, seorang sahabat datang kepada saya, dia bilang begini, Bu, saya mau menikah bulan ini. Saya tanya kepadanya, saudara, udah berapa lama kamu kenal calon suamimu? Dia jawab, 1 bulan. Saudara, sebagai sahabat saya tentu memberikan saran kepadanya, gak kecepetan. Kamu kan belum kenal lama sama dia, sama keluarganya. Tapi dia tetap pada keputusannya, saudara. Menjelang hari pernikahannya sebenarnya sudah banyak hal aneh terjadi. Keluarganya seluruhnya gak merestui, saudara. Bagaimana keluarga calon suaminya? Bahkan merendahkan dan menghinanya, saudara. Biaya pernikahan dia tanggung sendiri tanpa bantuan calon suaminya. Dan sebenarnya banyak orang yang mengenal calon suaminya itu, mengingatkan dia berkali-kali bahwa calon suaminya itu bukanlah laki-laki yang baik. Tapi dia tidak menggubrisnya, menikahlah dia, saudara. Saudara, di acara pemberkatan masih sempat dia bertengkar hebat dengan keluarga calon suaminya. Kacau banget, saudara. Tapi tidak selangkah pun sahabat saya ini undur. Saudara, belum genap seminggu usia pernikahannya, sahabat saya ini datang pada saya. Waktu dia datang saya kaget, saudara. Kenapa? Wajahnya memar, luka di sana sini, bajunya sobek di sana sini, tubuhnya gemetar, saudara. Saya peluk dia, saya tanya, Dek, apa yang terjadi? Dia menjawab, saudara, Bu, kami bertengkar di mobil karena emosi suami saya sengaja menabrakkan mobil, mobil terguling-guling.
Dan saya berusaha untuk lari, Bu. Oh saudara, saya peluk dia. Saya katakan kepadanya, jauhi dia berbahaya untuk kamu, Dek. Saudara, beberapa saat setelah tangisnya reda, apa katanya? Bu, saya pulang dulu ya. Suami saya pasti khawatir sama saya. Saudara, saya terbengong-bengong melihatnya. Rupanya saudara, itu bukan kekerasan yang terakhir kali yang dilakukan suaminya. Hampir tiap hari teman saya ini dipukulin oleh suaminya, saudara. Sampai suatu kali, saudara, dia disiksa habis-habisan dan disekap dalam rumah. Oh saudara, sahabat saya ini berteriak-teriak minta tolong. Untung ada yang mengevakuasinya. Kalau enggak, saudara, dia sudah pasti mati. Kondisinya sangat menyedihkan. Mendengar itu saudara, saya datang menemuinya. Saya peluk dia lagi, saudara. Saya katakan, jauhi dia. Kamu bisa mati kalau terus bersamanya. Apa jawabnya, saudara? Bu, dia suamiku. Aku sangat mencintainya. Gila, saudara, maniak. Saudara, setiap pasangan suami istri pasti punya cerita sendiri gimana jadi suami istri. Ada yang ketemu saat remaja, ada yang ketemu setelah udah tua, ada yang jatuh cinta pada pandangan pertama, tapi ada juga yang dijodohkan. Tapi saudara, ada satu hal yang sama bagi semua pasangan. Apa itu, saudara? Satu yang pasti bagi semua pasangan, sejak engkau dan saya mengambil keputusan untuk menikah dengan dia, sejak itu engkau punya arah hidup yang baru yang tidak akan pernah ada sebelum engkau bertemu dengan dia. Saudara, sejak perjumpaan Paulus dengan Yesus di Damsik, sejak dia tahu bagaimana seorang pembunuh seperti dia diterima. Dan untuk menerima itu, Yesus harus mati di atas kayu salib. Sejak itu, Paulus mengubah ambisi hidupnya. Dulu dia mengejar hal-hal lahiriah, tapi sekarang hasrat terbesarnya adalah mengenal Yesus Kristus. Perjumpaan dengan Yesus membuat Paulus menemukan kepuasan hidup. Itulah yang paling berharga, itulah yang paling bernilai. Saudaraku, kedewasaan tidak didapat dari berhenti mengejar sesuatu, tapi mengubah arah ambisi hidup kita. Ini bukan sekedar pindah dari satu agama ke agama lain, saudara. Ini tentang mengubah kepercayaan dari satu orang kepada orang yang lain. Ini berarti saudara, engkau dan saya masuk dalam hubungan yang pribadi dan lebih dalam dengan Yesus Kristus. Hubungan yang tumbuh semakin dalam setiap harinya. Semakin mengenal dia, semakin bertumbuh menjadi semakin serupa dengan dia. Saudaraku, apa yang sedang engkau kejar saat ini? Uang, jabatan, gelar akademik, apa yang sedang engkau kejar saat ini? Body goals, jodoh, kehormatan, pengaruh, atau kekuasaan? Saudaraku, itu tidak salah, itu juga penting. Tapi pertanyaannya, apakah semua ambisimu itu sudah mengalihkan perhatianmu dari Kristus? Saudara, dengar ini baik-baik. Tuhan tidak pernah bermaksud memberikan uang kepadamu supaya uangmu itu bisa melunasi hutang dosamu. Tuhan tidak pernah memakai gelar akademikmu untuk mati di salib menebus dosa-dosamu. Tuhan tidak pernah bermaksud memberikan engkau mobil mewah supaya mobil mewahmu itu bisa menyelamatkan nyawamu. Saudaraku, satu-satunya cara menyelamatkan jiwamu dan jiwaku, Tuhan memberikan Yesus, anaknya yang tunggal, untuk mati bagimu dan bagiku.
Sebab itu saudaraku, apapun yang sedang engkau kejar dalam hidupmu, pakailah semuanya itu sebagai sarana mengenal Yesus, Juru Selamatmu yang hidup. Namun, jika saat ini engkau diizinkan gagal, mengalami penderitaan, bawalah deritamu itu kepada Yesus. Karena melalui penderitaanmu, Yesus juga mau menyatakan kuasanya bagimu. Saudaraku, apapun cerita hidupmu hari ini, kejarlah yang paling bernilai, yaitu mengenal Yesus. Kenapa saudara? Karena ketika pengenalan akan Kristus menjadi keinginan yang utama di dalam hidupmu, maka engkau pasti menemukan kepuasan hidup. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk firman-Mu. Siapakah kami ini Tuhan? Hingga Engkau mau menjumpai kami. Bukan dalam keadaan yang sangat baik, tapi seringkali banyak dari antara kami ditemukan dalam keadaan yang paling berdosa. Engkau mengiring hidup kami, menyertai kami, membuat kami menjadi pribadi yang berharga, bahkan menjadi alat-Mu. Kami ingin mengenal Engkau Kristus semakin hari semakin dalam. Engkaulah harta yang terbesar dan termulia bagi kami. Biarkanlah pengenalan kami akan Kristus akan membuat kami semakin mengasihi-Mu dan semakin serupa dengan Engkau. Bagi hormat kemuliaan nama-Mu. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin.